Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum. Kita dari kelompok 3 dan 4 akan menampilkan video konseling kelompok dengan tema diskriminasi dengan teknik reframing. Happy watching. Oke, sekarang kita sudah sampai ke pertemuan ketiga. Nah, sebelum pertemuan ketiga ini kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Semoga dengan berdoa ini konseling kita akan berjalan lancar sampai akhir. Berdoa, kita mulai. Selesai. Tujuan dari pertemuan ketiga ini yaitu ada dua. Yang pertama, saya sebagai konselor akan menanyakan kepada kalian bagaimana sih cara kalian sendiri untuk melawan perilaku negatif yang muncul. Yang kedua, saya sebagai konselor akan memberikan treatment kepada kalian, yaitu treatment namanya reframing. Apa kalian bersedia untuk mengikuti pertemuan ketiga ini? Iya. Oke, saya akan membacakan permasalahan dari kalian. Saya akan mengulas kembali. Yang pertama, Mbak Vena merasa kayak gak dihargai pendapatnya sama teman-temannya gitu ya. Terus yang Mela merasa kurang percaya diri. Sedangkan Nelly itu merasa kayak dikucilkan. Kemudian Ajil, kamu merasa kayak apa ya, mengasingkan diri, menarik diri dari sosial. Apa benar seperti itu? Iya, benar. Oke, silakan bertanya terlebih dahulu kepada Mbak Vena. Ketika Mbak Vena berpendapat kemudian gak dihargai sama teman-temannya itu gimana Mbak Vena itu menanggapinya? Biasanya saya itu diam dan merenungkan apakah apa yang saya omongkan itu benar atau enggaknya gitu. Kalau Mbak Nela sendiri ketika merasa kurang percaya diri, apa sih yang dilakukan? Mungkin saya biasanya melakukan meditasi ringan dengan menarik nafas untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Oke, dari Mbak Neli sendiri ketika merasa dikucilkan tuh apa sih yang Mbak Neli lakuin? Ya sebenarnya saya itu sudah mencoba untuk berpikir positif, Bu. Tapi dalam hati saya itu kayak masih bertanya-tanya gitu loh, kenapa kok teman-teman itu mengucilkan saya? Oke, untuk Mas Azhar sendiri gimana cara mengatasi perilaku negatifnya? Ya, saya mengasingkan diri dengan cara membatasi interaksi saya dengan teman sekelas saya. Tapi saya juga berusaha untuk tetap berkumpul dengan mereka, tapi membatasi pergaulan saya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Nah, sesi diskusi ini kita akan berdiskusi apakah cara kalian seperti itu tadi dapat melawan atau mengurangi perilaku negatif yang timbul dari diri kalian sendiri. Kayak efektif nggak cara kalian? Gitu ya. Kalau saya sih biasanya muhasabah diri ya, diseringin juga sama istighfar itu kalau ke saya ngaruh sih, mengurangi. Saya juga sudah melakukan istighfar dan muhasabah, tapi ya tak ngaruh. Iya Bu, saya tuh juga sudah menerapkan istighfar itu, tapi menurut saya tuh kayak agak kurang dulu Bu, kayak belum berpengaruh. Kalau menurut Mbak Nela sendiri gimana? Begini, menurut saya dengan beristighfar itu efektif, tapi saya juga menyelingi dengan bersyukur pada diri saya sendiri. Jadi gini ya, kan tadi kan ada yang ngomong kayak efektif, ada yang ngomong gak efektif. Nah, oleh karena itu kali ini saya akan memberi kalian treatment berupa reframing. Nah, pada sesi atau pertemuan sebelumnya kan saya sudah jelaskan ya sedikit apa sih itu tentang reframing. Nah, kira-kira di pertemuan ketiga ini kalian masih ingat nggak sama apa sih itu reframing? Masih. Oke.
Kalau saya sih takut nanti orang menilai saya itu buruk. Ya jadi gini Bu, ada salah satu teman saya itu yang bilang ke saya kalau saya itu katanya oversharing lah, banyak ngomong lah kayak gitu. Padahal niat saya itu baik untuk memberikan informasi kepada mereka, tapi mereka yang salah paham. Jadi menurut saya teman sekelas saya itu terlalu toksik buat saya, jadi ya saya malas berinteraksi dengan mereka. Selanjutnya, saya sebagai konselor akan membantu kalian untuk melawan pikiran-pikiran negatif yang menyebabkan perilaku negatif itu muncul. Contohnya tadi Mbak Vina kan mengatakan kalau pendapatnya itu nggak dihargai. Penyebabnya itu karena pikiran Mbak Vina ketika Mbak Vina berpendapat terus melihat ke teman-temannya kayak nggak ada yang respon gitu. Nah, kita ganti dengan asumsi positif, kayak ngomong ke diri sendiri. Mungkin aja pas itu kelasnya kan lagi rame. Nah, ketika Mbak Vina ngomong itu teman-teman nggak dengar karena berisik tadi. Oh gitu ya Bu. Iya. Ayo masing-masing dari kalian coba deh praktekin gimana cara kalian untuk melawan pikiran-pikiran negatif tadi. Oh gitu Bu. Emang waktu itu sih suasana kelas lagi rame dan suara saya juga kecil gitu. Mungkin mereka gak kedengeran gitu. Sebenarnya teman-teman waktu itu biasa aja, bahkan mereka memberi tepuk tangan ketika saya selesai presentasi. Mungkin dikira saya aja yang berlebihan. Iya, mungkin seperti itu. Apa ya Bu? Saya bingung. Terkait sama oversharing ya, kalau menurut saya oversharing tuh nggak semuanya kok dianggap buruk. Kalau misalnya oversharingnya tentang informasi yang penting dan baik, it's okay, kenapa enggak? Tapi Bu, meskipun ya saya memberikan informasi sebaik apapun itu, kalau emang dasarnya mereka itu udah gak suka sama saya, ya gimana lagi? Untuk permasalahan itu ya, yang orang-orang benci sama kamu, biarin dan jadikan kebencian mereka itu sebagai motivasi kamu untuk lebih bisa mengembangkan diri kamu. Oh iya, baik Bu. Ya ada kalanya mereka juga baik sama saya sih, tapi mungkin pikiran saya saja yang terlalu buruk ke mereka. Teman-teman kan sekarang udah bisa ya buat melawan pikiran negatifnya. Nah, perlawanan ini atau pikiran positif ini bisa kalian terapkan ketika pikiran-pikiran negatif yang menyebabkan perilaku negatif tadi itu tiba-tiba muncul.